Okey, boleh silakan. Okey, sudah kan? Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi berkumpul di tempat ini untuk kita sama-sama mempelajari agama kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa mempelajari agama Islam ini agar kita dapat memahami dan melaksanakan tuntutan-tuntutan Islam. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita dapat meneruskan pengajian kita, di mana kita sama-sama akan mempelajari kitab Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaedah, yakni dalam memahami syirik, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan seperti mana yang kita ketahui bahawa setiap Muslim dituntut untuk mengenal asas di dalam beragama ini, yaitu mentauhidkan Allah. Dalam masa yang sama, mereka juga dituntut untuk mengenal perkara yang berlawanan dengan tauhid, yaitu asyirku billah, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita melihat ramai manusia yang terjebak dalam melakukan perbuatan dosa dan maksiat, termasuklah dosa yang paling besar, yaitu mensyirikkan Allah, kerana mereka tidak mengetahui tentang dosa, termasuklah syirik itu sendiri. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang Muslim dituntut dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan saja kita mengenal akan kebaikan, tetapi kita juga dituntut mengenal akan kejahatan ataupun keburukan, untuk kita dapat menyelamatkan diri kita, menjauhkan diri kita dari perkara yang buruk dan perkara yang jahat itu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sambung kembali Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaedah dalam memahami syirik, yang mana apabila kita memahami 4 kaedah ini, maka memudahkan kita untuk mengenal dengan sebenarnya tentang dosa yang paling besar, yaitu mensyirikkan Allah, agar kita dapat menjauhkan diri dari perbuatan syirik, dan juga kita perjelaskan kepada orang lain agar mereka juga mengetahui dan mereka dapat menjauhkan diri mereka dari dosa yang paling besar ini. Kaidah yang kedua, Al-Qaidatus Tsaniyah. Kita lihat muka surat 59.
Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-qaidatus saniyatu, kaidah yang kedua. Kita baca dulu dia pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kemudian kita nyatakan syarah, huraian ataupun penjelasan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, di mana beliau rahimahullah menjelaskan tentang pernyataan penulis kitab Al-Qawaid Al-Arba' ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, al-qaidatus saniyah, kaidah yang kedua. Ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-qaidah, kaidah yang kedua, yaqulun, mereka berkata. Maknanya mereka di sini ialah orang-orang yang mensyirikkan Allah dengan sembahan-sembahan selain Allah. Tidak kira sembahan itu berbentuk manusia ataupun benda. Pokoknya mereka yang menyembah, yang menunjukkan ibadah mereka selain Allah. Mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Mereka berkata, tidaklah kami meminta kepada mereka, yaitu kepada sembahan-sembahan selain Allah yang mereka tujukan ibadah mereka kepada sembahan-sembahan mereka itu. Tidaklah kami meminta kepada mereka, yaitu sembahan-sembahan selain Allah, dan menunjukkan ibadah kepada mereka, melainkan untuk mendapatkan qurbah. Qurbah yakni mendekatkan diri, supaya mereka ini dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, wasyafa'ah, dan untuk mendapatkan syafaat dari sembahan-sembahan mereka, yaitu apabila mereka menunjukkan ibadat mereka ini kepada selain Allah, mereka mengharapkan yang mereka sembah itu dapat memberi syafaat, bantuan, sebagai orang tengah dalam memohon permohonan hajat. Wa qauluhu ta'ala, dalilnya Allah menyatakan alasan orang-orang musyrikin ini menyembah, menunjukkan sembahan-sembahan selain Allah. Ini alasan mereka dalam surah Az-Zumar ayat 3. Wallazina ittakhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Dan orang-orang yang musyrik yang mengambil selain Allah sebagai awliya, sebagai wali-wali mereka, yaitu sebagai penolong dan pelindung mereka, mereka berkata, yakni orang-orang yang mensyirikkan Allah, tidaklah kami sembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan darajat kami di sisi Allah. Jadi mereka ini menyembah, mereka kata sebenarnya mereka menyembah selain Allah, tapi mereka beralasan sebenarnya yang kami sembah itu tidaklah bertujuan kecuali supaya mereka itu mendekatkan darajat kami di sisi Allah. Mereka kiaskan bahwa dengan rakyat ini dengan raja. Jadi rakyat ini dia susah bertemu dengan raja secara langsung, dan raja ini ada dia punya orang-orang kanan, orang yang paling dekat. Jadi rakyat ini dia akan mengajukan permohonannya kepada orang-orang kanan, orang yang paling dekat dengan raja, agar permohonan mereka ini dibawa kepada raja. Oleh siapa? Oleh orang perantara itu, oleh orang-orang kanan.
Nah, itu maksudnya. Sebab mereka anggap kalau secara langsung mereka tidak dapat menyampaikan hajat secara langsung kepada raja. Mesti melalui orang tengah ataupun orang kanan. Jadi mereka minta hajat mereka kepada orang-orang kanan raja ini, orang yang dekat dengan raja, agar orang-orang yang dekat dengan raja ini menyampaikan hajat mereka kepada Allah, yang mana akhirnya dengan itu mereka dapat mendekatkan dengan Allah, dengan raja tadi melalui orang-orang tengah yang menyampaikan hajat mereka kepada raja. Namun perbandingan ini ataupun kias ini adalah kiasun fasid, kias yang tidak boleh diterima. Sebab Allah tidak boleh dikiaskan dengan raja. Allah ini raja segala raja. Sedangkan raja itu memerlukan penolong, pengawal, tentera. Allah Subhanahu wa taala raja segala raja tidak memerlukan orang kanannya, orang tengah. Dan Allah memerintahkan semua manusia ini untuk meminta kepadanya secara langsung. Makanya kita diperintahkan oleh Allah dalam setiap salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lain. Itu maksudnya. Kalau ada orang yang memohon pertolongan kepada Allah, kemudian dia meminta juga kepada selain Allah, ya Allah, ya fulan, berikan aku rezeki, turunkan aku rezeki. Ya fulan, hilangkanlah kesulitan, dan seumpamanya. Maka dia telah menduakan Allah. Dia telah mensyirikkan Allah. Itu yang Allah tidak inginkan, sangat tidak menginginkan. Kerana apa? Kerana selain Allah itu tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diibadahi. Jadi maknanya alasan mereka ini dengan mereka mengkiaskan dengan raja tidaklah boleh diterima. Karena Allah itu adalah raja segala raja. Allah tidak memerlukan sesiapa pun, karena Allah ini diantara nama Allah Al-Ghani. Al-Ghani maknanya yang maha kaya. Maknanya yang maha kaya, dia tidak memerlukan. Ibadat yang diperintahkan kepada kita pun bukan untuk Allah, untuk kita. Karena kitalah yang memerlukan ibadat itu. Misalnya menuntut ilmu ini suatu ibadat yang mulia. Kebaikannya adalah untuk kita. Allah itu maha kaya. Kalau seorang pun tidak mau beribadat kepada Allah, tidak mengurangi perbendaharaan Allah. Allah itu maha sempurna. Allah itu Al-Ghani. Jadi ini alasan mereka. Yang pertama, ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ini alasan orang-orang musyrikin yang menunjukkan ibadah mereka kepada selain Allah. Apa alasan mereka? Yang pertama di sini, kata mereka, tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka itu mendekatkan darajat kami, kedudukan kami, hajat kami di sisi Allah. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan mengadili di antara mereka tentang diadili mereka ini di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir tentang apa yang mereka berselisih padanya.
Maknanya orang-orang mukmin dia benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar mentauhidkan Allah. Manakala orang-orang kafir ini mereka mensyirikkan Allah. Setiap orang yang mensyirikkan Allah, dia adalah kafir. Tapi tidak semua orang yang kafir itu mensyirikkan Allah, tapi dia kufur. Misalnya dia tidak percaya adanya Tuhan, dia kufur. Manakala orang yang mensyirikkan Allah ini, maknanya dia menyekutukan Allah dalam ibadah. Dia menunjukkan juga ibadahnya kepada selain Allah, walaupun dia menunjukkan ibadahnya kepada Allah. Tapi kalau dia mensyirikkan Allah, menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik. Dan musyrik ini dia kafir. Maknanya dia mengingkari perintah Allah untuk hanya beribadat kepada Allah, tidak kepada yang lain. Inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada pendusta di atas nama Allah lagi yang kafir. Ini dalam surah Az-Zumar. Maknanya orang yang kafir ini dia mendustakan Allah. Dia membohongi Allah. Kemudian dalil yang kedua yang Allah nyatakan tentang alasan kaum musyrikin ini, mereka menunjukkan sembahan kepada selain Allah. Wa dalilu syafa'ah. Mereka mengatakan kami ini menunjukkan ibadah kami kepada sembahan-sembahan kami ini agar mereka memberi syafaat. Syafaat kepada kami nanti. Yaitu Allah menyatakan alasan mereka ini dalam surah Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Manakala dalil bagi syafaat ialah firman Allah Ta'ala. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memudaratkan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Yang mereka sembah itu tidak ada kuasa langsung untuk memberi manfaat dan mudarat. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kan, dia hancurkan patung berhala, kan, kemudian dia ambil kapak tuh, dia letakkan di pada berhala patung yang besar. Dia kata, cobalah cakap, coba kamu melawan, boleh kamu melawan atau bisu, kan, sebab dia itu juga yang diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Kata kaumnya, kenapa engkau menghancurkan sembahan-sembahan kami? Katanya, tanyalah kepada yang ada kapak tuh. Jadi alasan mereka tidak ada alasan kecuali ini selalu di dalam Al-Quran. Mereka katakan, kami hanya mengikut apa yang orang-orang dahulu sebelum kami lakukan. Itu saja alasannya. Sedangkan yang diikuti yang orang-orang dahulu itu jelas menyelisihi perintah Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170, ini adalah alasan yang selalu dinyatakan oleh orang-orang musyrikin. Sama ada mereka ini di zaman dahulu ataupun di zaman sekarang. Allah menyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang diturunkan Allah ke atas mereka, apa mereka jawab? Qalu bal nattabi'u ma alfaina ali abana. Tidak, kami hanya ikut apa yang biasa, tradisi yang dilakukan oleh bapak-bapak kami terdahulu, termasuk nenek moyang. Kemudian Allah mengingkari, awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yatadun. Adakah mereka itu, orang-orang yang kamu ikuti itu,
mereka tidak dapat berfikir dengan fikiran yang betul. Sebab mereka menunjukkan ibadah yang tidak layak. Misalnya patung, kan, bisu, kaku. Kalaulah Nabi Ibrahim itu, kan, dia terkesan dengan berhala itu, maka dia tidak lakukan. Tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwa benda-benda itu tidak dapat memberi mudarat. Kalau mau dapat memberi mudarat, apabila Nabi Ibrahim ingin menghancurkan patung itu, tentulah patung itu bergerak, kan? Melawan Nabi Ibrahim. Tapi seperti mana yang dimaklumi, dia benda yang kaku. Jadi di mana akal mereka? Jadi mereka menyembah itu menyalahi akal mereka. Wala yahtadun, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi inilah yang selalu dinyatakan alasan oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah. Kemudian seterusnya Syekh rahimahullah menyatakan sini tentang bentuk syafaat. Asy-syafa'atu syafa'atan, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Syafaat terbahagi kepada dua, syafaat al-manfiyah, syafaat yang dinafikan, yang diingkari, yang tidak dibenarkan oleh syarak. Dan asy-syafa'atu musbatah, syafaat yang ditetapkan, maknanya syafaat yang telah dibenarkan oleh syariat, yang ada dalilnya. Jadi ada dua. Kemudian Syekh menyatakan tentang dua bentuk syafaat ini. Fasyafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Syafaat al-manfiyah ini yang tidak dibenarkan oleh syarak, ialah syafaat yang diminta daripada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu untuk melakukannya ataupun yang memakbulkannya, melakukannya selain Allah. Maknanya pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Kecuali Allah. Wad dalilu qaulu ta'ala, ini dalil tentang syafaat. Tentang syafaat dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah, berinfaklah kamu dari sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum datangnya suatu hari, yaitu hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli. Tidak ada lagi jual beli. Maknanya di sini tidak ada lagi yang boleh ditebus. Misalnya di dunia ini dia ada harta yang banyak, di akhirat kata ingin menghindarkan daripada azab dengan menebus dengan harta, tidak diterima. Tidak ada lagi tawar menawar. Wala khullah, dan tidak ada khullah, kasih sayang dari seorang sahabat. Tidak ada sahabat yang membantu. Sahabat yang paling dekat pun tidak akan membantu dia. Nafsi-nafsi. Pada hari kiamat ni nafsi-nafsi. Tapi di dunia jangan kita nafsi-nafsi. Tak boleh. Kita senantiasa dalam Islam ini watawasaw bil haq watawasaw bis sabr.
Kita ini disuruh berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Dan inilah diantara amalan kita. Kita menuntut ilmu ini dalam rangka kita berpesan-pesan dengan al-haq daripada Allah. Al-haq itu daripada Allah. Dan juga berpesan-pesan dengan kesabaran. Karena kesabaran ini sangat penting dalam kehidupan sebagai seorang muslim dan termasuk juga sebagai seorang manusia. Tetapi kelebihannya, seorang muslim yang bersabar, Allah berikan dia pahala. Berbeza dengan orang kafir, dia pun sabar juga. Sabar menahan sakit, sabar menahan kehidupan. Tapi tidak apa-apa yang dia dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wala syafa'ah, ini dalilnya. Dan pada hari kiamat itu tidak ada juga syafaat. Tidak ada syafaat. Maknanya syafaat itu adalah milik Allah. Dia hanya memberikan hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat izin daripada Allah. Jadi syafaat itu sebenarnya bukan milik Nabi, bukan milik manusia, tapi milik Allah. Allah yang Maha mengetahui, Dia akan memberikan syafaat itu kepada orang yang layak. Dan juga diberikan kepada orang-orang yang mendapat syafaat itu pun orang-orang yang layak untuk menerima syafaat. Orang yang tidak layak tidak dapat menerima syafaat. Misalnya orang-orang kafir, mereka tidak dapat syafaat, bantuan daripada para nabi, orang-orang mukminin. Apalagi mereka memberikan syafaat yang diizinkan oleh Allah, karena mereka orang-orang kafir. Jadi kalau kita lihat, maka beruntunglah dan berbahagialah orang-orang muslim, sebab dia ada harapan besar untuk mendapatkan syafaat. Sekurang-kurangnya dia mendapatkan syafaat daripada Nabi. Kalau kita ni Nabi Muhammad SAW dan orang-orang salihin. Taib. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang yang kafir itulah yang zalim. Jadi sebesar-besar kezaliman ini adalah mensyirikkan Allah. Orang yang mensyirikkan Allah ini orang yang kafir, orang yang ingkar akan perintah Allah untuk menunjukkan hanya kepada Allah, tapi dia kafir, dia ingkar. Bagaimana? Allah menyatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini makna kafir. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud. Sujud ini ada dua. Sujud dalam arti kata tahiyah, penghormatan. Ini di zaman dulu boleh sujud macam solat, tapi bukan bentuk penghambaan, bukan bentuk ibadah. Dulu boleh, tapi di zaman Nabi SAW tidak boleh lagi sujud walaupun dalam bentuk penghormatan, apalagi sujud dalam bentuk pengabdian, kan? Tidak boleh lagi, diharamkan. Kita tidak boleh sujud kecuali kepada Allah. Dahulu sujud bukan dalam rangka ibadat, tapi penghormatan. Itu dibolehkan, tapi sekarang tidak lagi dibolehkan. Allah perintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, maka semuanya sujud. Taulah malaikat ini memang makhluk Allah yang bukan saja melaksanakan perintah Allah, tapi bersegera, cepat
mereka ini sangat cepat. Apabila diarahkan oleh Allah, mereka ini sangat cepat bersegera melaksanakan perintah Allah. Maka ini diantara sifat malaikat yang perlu kita contohi. Itu maknanya kita mengimani malaikat itu diantara faedahnya agar kita mencontohi sikap yang baik dan amalan-amalan malaikat yang baik itu kita contohi. Baik, jadi orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang mana malaikat ini semuanya sujud kepada Adam, illa iblis aba wastakbar, dia enggan dan takabur. Makna takabur sini dipahami melalui ayat ini tidak mahu melaksanakan perintah Allah. Itu takabur. Itu takabur. Maknanya tidak seperti mana iblis. Dia tidak diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, tidak dia mau sujud. Mana dia takabur. Wa kana minal kafirin, dengan sikapnya itu maka iblis ini yang dilaknat oleh Allah termasuk orang-orang ataupun makhluk yang kafir. Yang kafir. Jadi kita tahu makna kafir di sini yaitu ingkar perintah Allah. Itu kafir. Ingkar perintah Allah. Kemudian wasyafa'atul musbata, Syekh rahimahullah menyatakan syafaat yang dibenarkan pula hiyallati tutlabu minallah, yaitu yang diminta daripada Allah, wasyafi' muqram bisyafa'ah, manakala pemberi syafaat itu merupakan orang yang dimuliakan dengan syafaat. Misalnya Nabi, Allah izinkan dia memberi syafaat. Apa maknanya? Maknanya Allah ingin memuliakan dia di hadapan makhluk yang lain. Dia angkat derajatnya, dimuliakan dia dengan wahai Muhammad, aku izinkan engkau untuk memberi syafaat. Maknanya untuk memuliakan, mengikramkan Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga mereka-mereka yang diizinkan untuk memberi syafaat di kalangan para nabi, para rasul, orang-orang yang beriman, itu sebagai mengangkat kemuliaan mereka. Kita tidak boleh persoalkan, misalnya kenapa Allah teruslah memberi syafaat kepada makhluk, kan? Secara langsung saja, tidak perlu lagi diberikan syafaat itu diizinkan kepada para nabi, orang-orang mukmin. Tidak perlu. Jadi ini persoalan yang tidak perlu dipersoalkan, karena Allah itu maha bijaksana. Di antaranya hikmahnya, Allah ingin mengangkat kemuliaan orang yang diizinkannya untuk memberikan syafaat. Jadi bertambahlah dia punya darajat di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Taib, wasyafi'u muqramun bisyafa'ah, orang yang Allah berikan izin untuk memberikan syafaat merupakan orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syafaat yang Allah izinkan kepadanya. Manakala wal masyfu'u lahu, dan orang yang diberi syafaat, mendapat syafaat daripada para nabi, kan, orang-orang solehin. Siapa mereka yang mananya yang layak untuk mendapatkan syafaat dari para nabi, orang-orang yang beriman? Man radhiyallahu qaulahu, sesiapa yang Allah redai, asy-syafi' wasy-syafi'ul muqram bisyafa'ati wal masyfu'u lahu man radhiyallahu qaulahu wa amalahu ba'dal izni. Jadi orang yang Allah redai, kan, yang pemberi syafaat dan yang diberi syafaat
adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah. Perkataan dan amalannya. Maknanya Allah redha ucap perkataannya di dunia ini. Sebab dia berkata dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang zikrullah, kan? Kata-kata untuk memberi nasihat kepada manusia, kata-kata yang baik. Dan begitu juga amalannya, amalan yang baik. Maka Allah redai. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah meredai mereka dan mereka redha akan Allah. Mereka senang dengan ucapan mereka, amalan mereka seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka senang sekali salat, tidak merasa berat. Senang sekali mereka membuka mazhab, membaca Al-Quran. Mereka suka amalan-amal saleh. Maka Allah pun suka mereka. Jangan sampai ada orang dia benci pula. Kadang-kadang ada orang salat tapi macam dia berat pula salat. Salat ini untuk menenangkan orang, manusia ini. Tapi ada orang salat bertambah rungsing pula dia. Kan? Jadi dia kena perhatikan kembali salatnya. Jadi Allah redha. Bagaimana Allah redha? Liman khasyiya rabbah. Bagi sesiapa yang takut akan Rabbnya. Takut di sini disusuli dengan amalanlah. Bukan sebagian orang dikatakan engkau takut Allah, takut. Engkau takut neraka, takut. Engkau takut azab kubur, takut. Tapi dia tidak melakukan perkara-perkara ataupun dia tidak menjauhkan perkara-perkara yang dia takuti. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi bagaimana dia selamat daripada kemurkaan Allah? Bukan hanya sekadar dia kata saya takut neraka, tetapi dia mestilah menjauhi amalan-amalan dan perkara-perkara yang sudah tentu membawa seseorang itu mendapatkan kemurkaan Allah dan azab Allah. Itu yang perlu dia jauhi. Ba'dal izn, setelah izin. Setelah izin ini maknanya syafaat itu tidak akan berlaku. Nabi tidak dapat memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh yang memiliki syafaat itu secara mutlak, secara keseluruhan, yaitu Allah. Kama qala ta'ala man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Surah Al-Baqarah ayat 255. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, tiada siapa yang akan menjadi perantara untuk meminta bantuan bagi pihak orang lain di sisinya, melainkan hanyalah dengan izin Allah, setelah mendapat izin dari Allah. Hatta Nabi SAW pun apabila semua manusia di padang mahsyar begitu sengsara, menderita karena terlalu lama berada di padang mahsyar ini. Bayangkan daripada manusia yang pertama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, sehingga jarak ruang mereka berdiri itu hanya 2 kaki saja. Panasnya terlalu sesak. Kemudian lagi panas matahari itu didekatkan sehingga ada yang bermandikan peluh. Dalam keadaan mereka itu tidak berpakaian. Bukan lagi tidak berpakaian, kaki ayam.
tidak berselipar. Jadi begitu dahsyatnya sehingga manusia ini sudah tidak tahan. Mereka pun pergi kepada para nabi, Nabi Adam alaihissalam, karena Nabi Adam ini manusia yang pertama. Nabi Adam pun tidak dapat memberikan syafaat karena dia malu kepada Allah, karena dia ada kesalahan. Kesalahannya itu bukan banyak. Kita ini banyak kesalahan kita kan. Nabi Adam tuh satu kesalahannya tidaklah banyak, tapi dia merasa malu kepada Allah. Tapi manusia sekarang ini dia tidak malu, walaupun banyak dosa dan maksiat yang dia lakukannya, tidak malu kepada Allah. Jadi Adam merasa dirinya tidak layak. Hanya kesalahan, mungkin satu kesalahan saja. Begitu juga mereka pergi kepada nabi yang lain, sehingga kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW pun sujud kepada Allah, kemudian menadah, kemudian berdoa pada Allah. Kemudian Allah kata, angkatlah kepalamu, maka berdoalah, mintalah syafaat, maka aku berikan syafaat, aku izinkan untuk memberikan syafaat. Maka dengan syafaat al-kubra, asy-syafaatul kubra itu, maka manusia ini mulalah diperhitungkan amalan mereka. Itu syafaat. Illa biizni, itu setelah tidaklah diberikan hatta kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan izin Allah. Ini adalah pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-qaidatu as-saniyah, kaidah yang kedua. Kemudian kita beralih kepada syarhu samahatus Syekh Ibni Baz rahimahullah. Supaya kita ni lebih memahami. Kalau ada syarah ataupun penjelasan ini, kita lebih memahami dalam perkara yang diperkatakan. Sebab orang-orang dahulu ataupun ulama-ulama terdahulu, mereka ini menulis secara tidaklah panjang, ringkas pernyataan mereka. Sebab apa? Sebab orang-orang dahulu, mereka ini zaman mereka itu masih dekat dengan zaman kegemilangan Islam, yaitu zaman sahabat, kan, para tabi'in, ashabut tabi'in. Jadi masyarakat pada ketika itu paham dengan mudah, sebab belum ada pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi minda kaum muslimin ketika itu. Maka para ulama ini mereka menjelaskan secara ringkas dan masyarakat dapat memahaminya. Tapi sekarang ini susah, sehingga ada di kalangan orang Islam yang dia bingung sendiri tentang agama Islam ini, yang dia keliru dan dia salah paham tentang agamanya sendiri. Sebab apa? Sebab di kepalanya atau di pikiran itu pelbagai sudah pengaruh pemikiran, pemahaman yang mencampur adukkan dengan Islamnya. Karena ini gerakan musuh Islam ini tidak berhenti. Dikatakan Ghazwatul Fikr. Dia tidak melawan dengan senjata. Sebab sejarah mencatat bahwa dengan senjata orang kafir kalah. Mereka pula menukar strategi mereka. Jadi memerangi kaum muslimin ini dengan Ghazwatul Fikr, dengan merosakkan pemikiran mereka, kaum muslimin. Bagaimana mereka merosakkan? Mereka berusaha bagaimana orang-orang Islam ini tidak boleh memahami Islam ini secara benar. Maka mereka pun memasukkan pengaruh-pengaruh mereka dan mereka katakan ini adalah Islam. Dan orang-orang
Islam yang terpengaruh ini, di antara mereka ini, mereka belajar di negara-negara kafir. Jadi orang kafir ini dia mengalu-alukan orang Islam yang belajar di negara mereka. Mereka bersopan santun, mereka melayan dengan baik. Tetapi Ghazwatul Fikri inilah, mereka secara senyap-senyap, secara halus, mereka mempengaruhi pemikiran orang-orang Islam yang berada di negara mereka. Sehingga apabila mereka pulang, mereka membawa pemikiran-pemikiran kafir. Di antaranya ialah semua manusia ini masuk surga. Semua manusia ini masuk surga. Cuma dia kata pendekatan berbeza-beza untuk menyembah Tuhan, dia kata. Tuhan, bukan Allah, Tuhan. Jadi mereka ini dari segi istilah, mereka lebih suka mengatakan Tuhan, bukan Allah. Itu diantara ciri-ciri pemahaman mereka ini, orientalis barat. Pemikiran Ghazwatul Fikr inilah yang banyak menjadikan kebanyakan orang-orang Islam ini terpengaruh dengan kehebatan orang-orang kafir ini. Teknologinya hebat, kan? Kemajuannya hebat. Mereka pun bangga, sehingga mereka menjadi membanggakan, kan? Bagaimana membanggakan manusia yang dibenci oleh Allah? Dan tidak boleh. Jadi sehingga mereka mengatakan semua manusia ini sama masuk surga. Jadi kalau begitu tidak payahlah Nabi itu berperang, berjuang habis-habisan, dan menegakkan agama Islam ini kalau semua agama itu sama. Tidak perlu diturunkan kitab-kitab para rasul. Jadi ini sangat jelas sebenarnya. Tapi mereka memainkan pemikiran orang Islam ini. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Siapa? Orang yang memahami manhaj yang benar, manhaj as-salafus saleh, yang mempelajari tauhid, yang mempelajari syirik. Inilah yang dapat menyelamatkan dirinya. Sebab syaitan dia boleh menguasai manusia kecuali ada satu golongan yang dia tidak dapat menguasai mereka. Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali, kata syaitan, yang kami tidak dapat menguasai mereka ialah di kalangan hamba-hambamu ya Allah, al-mukhlasin, yang ikhlas. Yang ikhlas. Ikhlas ini di mana tempatnya? Di hati. Dan orang-orang as-salafus salih mereka bermujahadah. Seperti mana perkataan Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Aku tidaklah bersungguh-sungguh mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Sebab kalau niat ini lurus, dia akan kekal. Mananya amalan itu dia dapat mengekalkan amalan itu dengan dia menjaga dan terus menjaga keikhlasannya. Kita tidak boleh mengatakan, oh saya ini sudah ikhlas, kan? Sebab ikhlas ini di hati ini berubah-ubah.
Tapi jangan kita putus asa. Memanglah kadang-kadang kita ini berperang dengan syaitan, kadang-kadang kita kalah. Tapi jangan terus kita kalah. Kita bangkit, kan? Dan itulah hikmahnya. Hikmahnya Nabi Adam, dia melanggar perintah Allah sehingga dia dikeluarkan daripada Allah, daripada surga. Tapi hikmahnya, dia bertobat, dia tidak putus asa. Dia kembali kepada jalan yang lurus. Dia bertobat kepada Allah dengan sungguh, maka Allah terima taubatnya, sehingga Allah memuliakan Adam ini daripada malaikat. Hikmahnya begitu besar. Jadi kita ini berlawan sebenarnya, bermujahadah, terutama musuh kita. Memanglah kita ada kelemahan, kan? Kadang-kadang kita kalah, tapi janganlah terus kalah. Kita bangkit, kita sedar kembali, kita kembali ke jalan yang as-siratal mustaqim. Maka di situ kita akan diberi kekuatan oleh Allah. Bahkan Allah lebih beri kekuatan seperti Allah berikan kepada Nabi Adam. Karena tidak ada istilahnya putus asa. Di dalam beragama ini, dalam menjalani kehidupan ini, karena kita diberi nikmat oleh Allah sebagai seorang muslim. Dan sebagai seorang muslim. Jadi sekarang ini kebanyakan orang Islam, walaupun agama Islam ini mudah, jelas, senang dipahami, tapi sudah menjadi suatu kesukaran pada akhir zaman ini. Sebab apa? Sebab kita katakan tadi, banyak pengaruh yang sudah masuk ke dalam pemikiran orang Islam, dan musuh-musuh Islam menggerakkan ghazwatul fikr, memesongkan pemahaman orang Islam ini supaya orang Islam ini tidak boleh memahami Islam ini secara benar. Dan mereka, dan tumpuan utama mereka ialah memesongkan akidah. Sebab ini asas akidah orang Islam itu. Oleh karena itu ada buku Syekh bin Baz yang mensyarahkan, yang sebentar lagi kita akan nyatakan syarah Ibnu Baz ini. Dia ada kitab Al-Aqidatus Shahihah wal Aqidatul Batilah. Akidah yang sahih dan akidah yang batil. Dan akidah yang batil ini banyak, berbagai ragam kepahaman, pegangan, tapi batilah. Bagaimana dikatakan batil? Sebab dia tidak berdasarkan wahyu Allah. Dia berdasarkan akal. Apa yang dia pikirkan. Inilah yang mereka warisi daripada iblis. Allah perintahkan kepada iblis ni untuk sujud kepada Adam, tapi dia kata tidak. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku mau sujud? Ini mengikut dia punya anggapan. Bagaimana aku sujud? Mau sujud Nabi Adam kepada Nabi Adam? Aku ini engkau ciptakan daripada api, sedangkan Adam engkau ciptakan daripada tanah. Maknanya aku yang ini yang lebih mulia. Apa perlu aku sujud kepada Adam? Itu dia punya dia punya alasan sehingga Allah melaknat dia. Itulah malapetaka yang sangat besar apabila manusia ini membelakangi wahyu Allah, mendahulukan akal. Jadi ajaran-ajaran sesat itu berpandukan akal, bukan berpandukan wahyu. Jadi yang malangnya sebilangan umat Islam terikut-ikut, terpengaruh. Sebab apa? Sebab mereka tidak bersungguh-sungguh mempelajari agama Islam seperti mana yang sepatutnya. Dan mereka salah pilih. Langkah mereka salah. Niat mereka baik.
langkah mereka salah. Mereka pergi kepada orang-orang yang tidak layak untuk membimbing umat ini. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan, aku takut ke atas kamu ini al-a'immatul mudillin, yaitu pemimpin yang sesat, terutama para ulama yang sesat. Maknanya Nabi menyatakan itu memang wujud. Nabi tidak katakan mengikut hawa nafsunya. Nabi ini berkata mengikut wahyu Allah. Dan memang wujud dan ramai pada hari ini. Al-a'immatul mudillin. Bagaimana tandanya? Tandanya dia memberi pemahaman kepada umat ini dengan pemahaman yang tidak betul, dengan pemahaman yang tidak dipahami oleh generasi umat terbaik, para sahabat, para tabi'in dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka. Mereka ini menggunakan pemikiran, akal. Dan manusia ini tabiatnya dia suka logik, akal. Tetapi sesungguhnya akal itu mengikut wahyu Allah sebenarnya. Kalaulah akal itu tidak terpengaruh dengan pemahaman dan pemikiran yang batil, yang salah. Jadi masalahnya akal apabila bertentangan dengan nas, akal diutamakan sebab mereka ini sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang mendewakan akal sebagai penentu, sebagai pemutus hukum. Ini adalah daripada orang-orang kafir. Jadi kita lihat syarah dan kita nyatakan sedikit lagi. Oleh karena itu pada akhir zaman ini kita perlu kepada penjelasan. Dari siapa? Dari ulama yang layak untuk menjelaskan agama ini, terutama bab akidah. Dan sebab ada masalah, ada orang yang mensyarahkan kitab ulama yang mengikuti manhaj Rasul, manhaj para sahabat. Tetapi mereka ini apabila mereka mensyarahkan kitab-kitab ulama itu, mereka mensyarahkan mengikut kepahaman mereka sendiri, tidak mengikuti pemahaman orang-orang yang bermanhaj manhaj para sahabat, manhaj salafus saleh, manhaj para sahabat, para tabi'in, para ulama. Jadi alhamdulillah kitab ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarahkan oleh Samahatul Syekh bin Baz rahimahullah. Kedua-dua ulama ini sama manhajnya. Jadi alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah, yaitu kita dapat memahami perkara ini ataupun tajuk ini dengan merujuk kepada ulama yang layak mensyarahkannya ataupun yang menjelaskannya. Sebab kedua-duanya sama manhaj. Yang menjadi masalah berlainan manhaj. Yang mensyarahkan, yang menyatakan dia manhaj ahli sunnah wal jamaah, manhaj salafus salih. Tapi yang mensyarahkan dia manhaj ahli kalam. Misalnya, dia mengutamakan akal
Ini yang mensyarahkan. Ulama yang yang mendahulukan nas daripada akal, kan berbeza, bertentangan. Jadi sudah tentu syarahannya itu tidak betul. Banyak disimpangkan maknanya daripada pemahaman ulama yang menulis pernyataan itu. Baik, kita kembali kepada Syarh Samatus Syekh bin Baz rahimahullah. Yakni maksud daripada apa yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yakni maksudnya ma qasadna annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yudabbiruna al-umura aw yuhyuna al-mauta, la ma qasadna hadha, nahnu na'rifu hadha anna kullahu lillah, walakin qasadnahum liyashfa'u lana wa liqarribuna. Maksudnya nih, dia kata orang-orang musyrikin itu beralasan, kami tidaklah menganggap mereka itu yang kami sembah itu, mereka ini dapat mencipta, ataupun mereka ini dapat memberikan rezeki, atau mereka ini dapat mentadbir segala urusan, ataupun mereka itu boleh menghidupkan orang mati. Tidak, kami tidak bermaksud menganggap sebegitu. Nah, tetapi kami mengakui semuanya itu adalah lillah, adalah milik Allah. Mencipta, memberikan rezeki, menguruskan segala urusan, menghidupkan, mematikan. Kami meyakini bahwa itu semuanya adalah perbuatan Allah secara sendiri. Hatta sembahan-sembahan kami itu, kami tidak mengatakan mereka itu yang mencipta, mereka itu yang mematikan, menghidupkan, tidak. Kami meyakini bahwa semuanya itu adalah lillah. Yang boleh melakukannya hanya Allah. Dia tidak mengatakan bahwa sembahan kami ini yang mencipta, tidak ada. Walakin, akan tetapi, ini walakin, akan tetapi, ini yang masalah. Tetapi, kata tetapi ini menjadi masalah besar. Maknanya, janganlah bilang akan tetapi. Kan? Kalau kamu sudah tahu Allah itu satu-satunya pencipta, yang mengatur urusan, yang menghidupkan, mematikan, satu-satunya ada Allah, maka sepatutnya kamu juga menyembah Allah yang satu. Kan? Gitu. Sebab yang lain tidak layak. Kamu pun tidak mengatakan bahwa sembahan kamu itu pencipta. Maknanya tidak layak. Jadi kalau menggunakan akal yang sehat, kan, sepatutnya kamu akan menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Sebab kamu mengakui bahwa yang mencipta, yang menurunkan hujan, memberikan rezeki, menghidupkan adalah Allah, tidak yang lain. Maknanya dia layak untuk disembah. Jadi kalau begitu, jangan kamu beralasan tapi, kan? Tapi kamu teruslah menunjukkan ibadat itu hanya kepada Allah. Sebab kamu mengakui tentang rububiyah Allah, satu-satunya pencipta adalah Allah. Maka sepatutnya kamu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena selain Allah itu tidak layak. Yang layak disembah itu adalah Allah, sebab dia ada kelayakan mencipta. Selain Allah ada, tidak layak, tidak mampu. Jadi bagaimana mau disembah? Yang memberikan rezeki Allah, yang lain tidak mampu, maknanya tidak layak untuk disembah. Tapi mereka ini walakin, inilah perkataan walakin, akan tetapi. Dia kata akan tetapi, qasadnahum liyashfa'u, akan tetapi kami menunjukkan ibadah kami kepada mereka, sembahan-sembahan kami itu supaya mereka memberikan syafaat kepada kami nanti. Ini alasan mereka. Dan supaya mereka mendekatkan derajat kami di sisi Allah.
wa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Bagaimana mereka memberikan syafaat, mendekatkan diri, sedangkan perbuatan itu syirik? Allah tidak meridai. Allah tidak mau dijadikan orang tengah untuk meminta kepadanya. Dan Allah perintahkan kita untuk terus beribadah kepadanya. Jangan sekali-kali mengambil perantara orang tengah, yaitu selain Allah dalam beribadah. Li'annahu ahsanu minna. Mereka mengatakan kerana mereka ini lebih baik daripada kami. Sembahan kami yang wali-wali ini. Misalnya di zaman Nuh alaihissalam, apabila dikatakan Nabi Nuh menyatakan, tinggalkanlah sembahan kamu, yang kamu sembah itu selain Allah, yang kamu tujukan kepada selain Allah. Kemudian pembesar-pembesar mereka ini mempengaruhi rakyat. La tazarunna wadda wala suwa'a wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan sembahan kamu itu. Yang dikatakan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Wadda, suwa'a, yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Itu semua nama-nama orang yang soleh itu. Sebab mereka kata mereka ini lebih dekat kepada Allah, lebih baik daripada kami. Apalah kami ini manusia yang banyak berbuat dosa, sedangkan orang-orang soleh ini mereka bersih, mereka sangat dekat di sisi Allah, mereka lebih baik daripada kami. Mereka walahum ta'at wa a'malun salihat walihadza na'buduhum. Mereka ini mempunyai amalan-amalan saleh, karena itulah kami menunjukkan ibadah kami kepada mereka, meminta wa nad'uhum wa nastaghisu bihim liyuqarribuna ila Allah. Meminta kepada mereka, beristighasah kepada mereka. Beristighasah ini ialah meminta di saat seseorang itu dalam keadaan yang sangat kritikal, yang sangat sulit. Jadi kalau kita sudah tidak mampu, kita sudah usahakan itu ini, kan, tidak juga mampu, kita beristighasahlah kepada Allah. Di saat itu Allah akan berikan kita jalan. Sudah kita tidak mampu, sudah kita lakukan usaha itu, usaha ini, kita pasrah kepada Allah, minta beristighasah. Tapi mereka beristighasah kepada selain Allah, supaya mereka mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah. Ini yang pertama, sebab mereka menyembah selain Allah, sebab anggapan mereka agar sembahan-sembahan mereka itu dapat mendekatkan dirinya dari diri mereka ini kepada Allah. Sebab yang kita tadikan mereka kiaskan dengan rakyat. Permohonan rakyat ini mestilah melalui orang tengah. Dan orang tengah ini akan menyampaikan hajat mereka itu kepada raja. Tapi kita katakan ini adalah kias yang fasid, kias yang salah. Sebab Allah tidak boleh dikiaskan, dan Allah tidak memerlukan orang, apalagi orang kanan, orang yang dekat, karena Allah itu Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Jadi mereka inilah alasan mereka. Liyuqarribuna ilallah, ini alasan mereka, supaya mereka itu, yaitu sembahan-sembahan mereka itu yang mereka tujukan, dapat mendekatkan mereka ini kepada Allah. Hajat-hajat mereka itu disampaikan kepada sembahan-sembahan mereka itu kepada Allah. Tapi ini semuanya tidak diizinkan oleh Allah. Kemudian alasan yang kedua, liyashfa'u lana, agar mereka itu memberikan syafaat kepada kami. Jadi kita katakan tadi, bagaimana Allah memberi syafaat kepada orang yang mensyirikkan? Tidak sama sekali. Bahkan Allah murka. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini banyak dalam Al-Quran.
Siapa yang mensyirikkan Allah, sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Baik, kemudian li'annahu khairu minna wa aujahu minna. Ini alasan mereka. Kerana dan serta memberi syafaat kepada mereka. Kerana mereka itu lebih baik daripada kami. Lebih baik daripada kami, dia kata. Wa aujahu minna, dan lebih mulia daripada kami di sisi Allah. Kama qala jalla wa ala anhum. Ini seperti mana yang dinyatakan oleh Allah tentang mereka ini, yaitu orang-orang yang mensyirikkan Allah ini, yang menunjukkan sembahan mereka kepada selain Allah. Fi surati Tanziliz Zumar, yaitu ayat 3 dalam surah Az-Zumar. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain Allah sebagai wali-wali, penolong dan pelindung, mereka berkata, tidaklah kami sembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan darajat kami di sisi Allah. Inilah alasan. Alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mensyirikkan Allah, yakni ini dijelaskan lagi oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Maksudnya annahum yaqulun, mereka yaitu orang-orang musyrik ini berkata, ma na'buduhum, yakni al-anbiya was-salihin illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka, yakni para nabi, orang-orang salihin itu, kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu tujuannya. Mereka ini menjadikan para nabi itu, orang-orang soleh itu dan seumpamanya sebagai perantara, orang tengah untuk sampai kepada Allah, untuk supaya mereka itu kononnya dekat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, bukan mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan kejauhan daripada Allah, sebab mereka syirik. Bukan mendekatkan, tapi malah lebih menjauhkan mereka daripada Allah. Yakni ma abadnahum li'annahum yakhluqun aw yarzuqun lah. Maksudnya kami tidak beribadah kepada mereka, menunjukkan ibadah kami kepada Allah dengan menganggap bahawa mereka itu mencipta. Tidak, kami tidak menganggap mereka itu mencipta. Au yarzukun, ataupun mereka itu memberi rezeki. Tidak, kami tidak menganggap orang-orang solehin, para nabi itu yang memberikan rezeki. La, tidak. Abadnahum li'annahum, sebenarnya kami beribadat kepada mereka ini sebab li'annahum, karena mereka itu akan mendekatkan diri kami kepada Allah. Kan? Sebab mereka itu dianggap orang yang mulia di sisi Allah. Jadi senang. Mereka itu doa-doa mereka terus dikabulkan oleh Allah. Kami ini banyak dosa. Jadi kami meminta kepada mereka itu ataupun sembahan-sembahan selain Allah agar mendekatkan diri kami kepada Allah. Sebenarnya menjauhkan diri mereka. Bahkan bukan jauh, sangat jauh daripada Allah. Allah menjauhkan. Menjauhkannya daripada mereka. Sebab apa? Mereka syirik. Qala ta'ala inna Allah yahkumu bainahum fima hum fi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kazibun kafar. Ini seperti mana yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ayat ini, sesungguhnya Allah akan mengadili antara mereka, jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang tauhidkan Allah, orang-orang yang mensyirikkan Allah, tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada pendusta atas nama Allah, lagi sangat kafir. Maksudnya di sini, samahum fi hazil ayat, mereka ini dinamakan dalam ayat ini
sebagai apa? Al-kaziba wal kafara, sebagai orang-orang yang berdusta dan orang-orang kafir. Siapa mereka? Orang-orang yang mensyirikkan Allah. Siapa saja yang mensyirikkan Allah, mereka ini dinamakan oleh Allah orang pendusta dan kafir, ingkar. Mendustai Allah secara jelas dan kafir, mengingkari Allah secara jelas. Ini semua orang-orang yang mensyirikkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang pendusta di atas nama Allah. Dan mereka adalah orang kafir yang ingkar akan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza yadullu ala anna ibadatahum iyyahum li ajli talabi taqrib annahu minal kufri. Maka ini menunjukkan bahwa ibadat mereka, yaitu orang-orang musyrik kepada mereka, maknanya orang-orang musyrik yang menyembahkan, yang beribadah kepada selain Allah untuk tujuan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Allah, minal kufr. Ini merupakan suatu kekufuran. Satu bentuk kekufuran. Wa illam yaqul, walaupun mereka tidak mengatakan annahum yakhluquna wa yarzuqun. Walaupun mereka tidak mengatakan bahawa sembahan-sembahan mereka itu tidaklah mencipta, tidaklah memberi rezeki. Idza da'awhum wastaghasu bihim wa nazaru lahum wa zabahu lahum biqasdil qurbati wa annahum yashfa'una lahum hadza huwa al-kufru alladhi fa'ala al-musyrikun al-awwalun. Jika ada orang yang beristighasah kepada mereka, sembahan-sembahan selain Allah, bernazar kepada sembahan-sembahan selain Allah, menyembelih korban untuk ditujukan kepada selain Allah, itu adalah alasan mereka untuk mendapatkan qurbah, supaya mereka ini dekat kepada Allah. Sebenarnya mereka lebih jauh daripada Allah. Dan untuk mendapatkan syafaat, sebenarnya mereka tidak layak untuk mendapatkan syafaat karena mereka mensyirikkan Allah. Maka ini merupakan perbuatan kufur yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Orang-orang musyrikin terdahulu. Jadi untuk ini yang dapat kita pelajari pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan kita yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena masa tidak mengizinkan untuk kita memanjangkan syarat ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang berikutnya dengan izin Allah. Untuk itu yang dapat kita sampaikan, wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.